Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Maun Tohari. Saya sebagai perwakilan kelompok 75 Desa Kayu Apak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, akan mempresentasikan artikel jurnal kami yang berjudul Mengatasi Stunting melalui produk Mamin berbasis kelor atau Moringa oleifera. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jadi totalnya ada 9 orang. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kami terlebih dahulu menjelaskan apa itu KKN MAS. KKN MAS itu sendiri adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan di seluruh Indonesia. Lalu tema yang diangkat oleh KKN MAS sendiri adalah UMKM unggul dan stunting menurun. Yang mana pada artikel jurnal kali ini kami lebih condong atau menitik beratkan pada pembahasan stunting. Lanjut, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO, stunting merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perkembangan manusia. Ya. Yang secara global berdampak pada sekitar 162 juta anak di bawah usia 5 tahun. Itu dia. Lalu stunting ini pengertiannya adalah masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa pembuahan hingga anak berusia 2 tahun. Ya. Lalu berdasarkan data yang disurvei oleh SSGI yang dilakukan oleh Kemenkes, pada tahun 2022 tingkat stunting di Indonesia itu ada 21,6% balita mengalami stunting. Ya, yang mana kalau berdasarkan standar WHO itu masih melampaui standar. Jadi belum bisa dikatakan rendah juga karena standarnya itu masih dilampaui. Adapun yang ideal itu adalah 2 dari 10 anak. Itu dari 10 anak hanya 2 yang mengalami stunting, itu idealnya. Lalu di Desa Kayu Apak sendiri, angka stunting itu lebih baik daripada rata-rata nasional. Tetapi ini memang tetap diperlukan upaya intensif untuk mempertahankan kesadaran agar stuntingnya tetap rendah, bahkan makin menurun hingga tidak ada. Lanjut. Pada bagian literatur review, kami setidaknya mereview 3 literatur. Yang pertama itu adalah dampak stunting terhadap kesehatan jangka panjang. Lalu yang kedua adalah inovasi makanan tambahan dari daun kelor. Lalu yang ketiga adalah peran edukasi gizi dalam pencegahan stunting. Yang mana setelah kami review, itu kami mendapatkan Kesimpulannya, stunting adalah masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahannya. Penelitian menunjukkan bahwa pencegahan stunting tidak hanya memerlukan perbaikan asupan gizi langsung, tetapi juga perbaikan dalam pengetahuan dan praktik gizi di tingkat keluarga. Inovasi makanan tambahan seperti penggunaan daun kelor dalam churros dan program edukasi gizi seperti isi piringku ini terbukti efektif dalam mengurangi resiko stunting dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencegahan stunting, diperlukan upaya yang lebih luas dan terintegrasi, termasuk pengembangan produk makanan bergizi dan program edukasi yang menyeluruh di seluruh desa. Lanjut. Adapun metode penelitian yang kami gunakan itu adalah metode penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif ini proses penelitiannya itu menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi dampak penyuluhan dan penerimaan produk makanan dan minuman berbasis kelor terhadap stunting. Lanjut, adapun hasil penelitian, hasil dari kegiatan kami itu yang pertama adalah tanaman kelor itu sudah ada sebenarnya di desa, namun belum tersebar secara merata dan juga olahannya itu hanya itu saja, masih belum bervariasi. Contohnya masih sebatas diolah sebagai lauk makan seperti sop, soto, botox, dan lain-lain. Lalu produk olahan kelor, hasil penelitian yang kedua yaitu produk olahan kelor menunjukkan potensi yang signifikan dalam diversifikasi pangan lokal serta membantu menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, sebagai kelanjutan dari kelor yang ingin kami angkat tadi, kami mencoba membuat inovasi camilan sehat berbahan kelor. Setidaknya kami sudah mendapatkan 7 inovasi camilan sehat. Yang pertama itu donat kelor, stik bawang kelor, kelor latte, cookies kelor, marshmallow kelor, es krim kelor, dan bagelan kelor. Yang mana inovasi ini semua diciptakan untuk mendukung upaya peningkatan kewaspadaan terhadap stunting dan pemanfaatan kelor. Lalu yang keempat, berdasarkan penelitian ini juga kami mengetahui bahwasanya dalam memberikan inovasi produk kelor ini terdapat tantangan-tantangan. Tantangannya itu penerimaan masyarakat terhadap produk-produk itu masih perlu diatasi melalui edukasi lebih lanjut mengenai manfaat daun kelor sebagai sumber pangan sehat dan juga bisa memiliki nilai ekonomis. Lanjut. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Dalam rangka mempertahankan kewaspadaan masyarakat akan ancaman bahaya stunting serta meningkatkan inovasi olahan daun kelor yang ada di Desa Kayu Apak, penulis beserta rekan-rekan kelompok 75 itu melakukan penyuluhan stunting dan sosialisasi manfaat kelor atau Moringa oleifera tadi kepada masyarakat. Upaya mengatasi stunting di Desa Kayu Apak ini melalui pemanfaatan kelor sebagai sumber nutrisi. Meskipun angka stunting di desa ini tergolong rendah, tetapi inovasi produk seperti donat kelor dan es krim kelor diperkenalkan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak. Selanjutnya bagian pembahasan. Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, rendahnya angka stunting di Desa Kayu Apak merupakan hasil dari intervensi kesehatan yang baik, termasuk program gizi dan penyuluhan kesehatan yang konsisten. Meski demikian, upaya untuk mempertahankan kondisi ini tetap harus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti kelor. Yang mana kelor ini itu dia kaya akan nutrisi, vitamin A, C, kalsium, protein, dan antioksidan. Lalu yang kedua, penemuan bahwa tanaman kelor ini itu belum tersebar secara merata di rumah-rumah penduduk. Yang mana ini menunjukkan adanya peluang besar untuk lebih memanfaatkan potensi lokal. Lalu hal ini juga membuka peluang usaha baru baik dalam hal budidaya kelor maupun produksi makanan berbasis kelor. Lalu produk olahan yang dibuat atau diciptakan dalam kegiatan KKN ini itu menunjukkan potensi yang signifikan
dalam diversifikasi pangan lokal, seperti contohnya tadi donat kelor dan stik kelor tidak hanya diterima sebagai makanan yang lezat, tapi juga bisa dianggap sebagai cara kreatif untuk meningkatkan asupan gizi. Ya, yang mana kalau dikaitkan dengan teori diversifikasi pangan, inovasi semacam ini itu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan. Tapi di lain hal, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penerimaan masyarakat terhadap produk-produk baru ini. Meskipun respon awalnya positif, tapi ya tetap ada sebagian warga yang kurang menerima. Dan mereka hanya menganggap kelor ini adalah makanan tradisional atau bahkan hanya bahan untuk ritual tertentu seperti untuk memandikan jenazah. Lalu sebagai langkah lanjutan untuk mendukung produk inovasi kelor ini, kami melaksanakan program satu rumah satu pohon kelor yang dilakukan oleh kami, yang kami juga mengharapkan bahwasanya ini dapat membantu penyebaran tanaman kelor di desa. Lalu setelah itu kami juga melakukan pendampingan dalam proses pengolahan, baik dalam pendampingan dalam proses pengolahan, yang mana inovasi ini diharapkan dapat terus berkembang dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kayu Apak, baik dalam aspek kesehatan maupun ekonomi. Lalu ke depannya, Desa Kayu Apak semoga saja bisa memiliki mengambil peluang potensi untuk menjadi contoh sukses dari desa yang memanfaatkan tanaman lokal secara optimal hingga dapat dikenal sebagai desa kelor misalkan, yang tidak hanya menjaga kesehatan warganya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat. Lalu yang terakhir, bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan stunting dan sosialisasi manfaat kelor di Desa Kayu Apak ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Angka stunting dari awal memang sudah tergolong rendah di desa ini, akan tetapi memang harus terus diperhatikan dan dipertahankan melalui edukasi gizi yang berkelanjutan. Lalu perlu juga pengembangan inovasi produk-produk olahan yang kaya akan gizi, contohnya tadi kelor, yang bisa memperkaya variasi pangan lokal sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Lalu kesimpulannya juga dari kegiatan KKN ini kami berhasil membuat 7 sekurang-kurangnya itu 7 inovasi produk olahan kelor, yang mana itu tadi donat kelor, stik bawang kelor, kelor latte, cookies kelor, marshmallow kelor, es krim kelor, dan bagelan kelor, yang mana ini diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, yang jika terus dikembangkan ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan asupan gizi dan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Lalu kesimpulannya lagi, produk lanjutan seperti satu rumah satu pohon kelor itu dan pendampingan pengolahan produk itu diharapkan dapat memperluas pemanfaatan tanaman kelor sekaligus memperkuat Desa Kayu Apak sebagai desa yang berinovasi dengan potensi lokal. Dengan demikian Desa Kayu Apak itu bisa berpotensi menjadi desa kelor, desa wisata kelor yang mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Ya. Mungkin cukup ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.